Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun keadaan online. Kedua kalinya, tidak lupa pula kita aturkan sholawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Profesor Dr. Randa Susilawati MSI PhD. Adapun di sini saya sendiri Rina Martiana dan rekan saya Muhammad Al-Hafizin akan memaparkan materi terkait metode penelitian, yaitu penelitian etnografi dan penelitian historis. Pertama, di sini kita akan membahas tentang penelitian etnografi, yang dimana penelitian etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang paling kompleks dengan menggambarkan secara komprehensif dan mendalam kehidupan suatu kelompok dalam latar alaminya melalui pengamatan langsung dan wawancara. Adapun tujuan penelitian etnografi yaitu untuk menggambarkan pengalaman sehari-hari orang-orang dalam kelompok yang diteliti. Adapun konsep kunci etnografi, yang pertama ada budaya, yang kedua ada pandangan holistik, yang ketiga kontekstualisasi, yang keempat perspektif etnik dan etnik, yang kelima realitas ganda, dan keenam orientasi non-penilaian. Di sini yang pertama adalah budaya. Tentu ketika melakukan penelitian kita mengetahui bagaimana budaya yang akan diteliti. Kemudian yang kedua adalah pandangan holistik, yang dimana pandangan holistik ini sifatnya menyeluruh, mulai dari agama, adat istiadat, sampai dengan ide dan gagasan yang ada di budaya suatu kelompok tertentu. Nah, kemudian adalah yang ketiga, kontekstualisasi. Tentu dengan kontekstualisasi itu adalah pengalaman nyata atau peneliti langsung terjun terhadap wilayah yang akan diteliti. Yang keempat adalah perspektif emik dan etnik, yang dimana perspektif emik yaitu berasal dari pandangan masyarakat yang akan diteliti atau pandangan orang yang ada di dalam budaya tersebut. Nah, kemudian untuk perspektif etnik yaitu pandangan yang luar dari budaya yang akan diteliti. Nah, yang kelima ada realitas ganda, yang dimana realitas ganda ini merupakan suatu gagasan yang diberikan oleh orang-orang yang berbeda. Dengan gagasan ini kita bisa menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kemudian yang keenam adalah orientasi non-penilaian, yang dimana ketika kita melakukan penelitian, kita mampu memberikan informasi terhadap suatu kelompok tertentu tanpa mempengaruhi budaya orang tersebut. Contohnya suku Baduy. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data etnografi, yang dimana pengumpulan data etnografi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah observasi partisipan, kemudian ada wawancara informal. Untuk observasi partisipan sendiri, peneliti ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas kelompok, namun tetap menjaga jarak profesional untuk observasi objektif. Nah, untuk yang kedua yaitu wawancara informal, yang merupakan bentuk wawancara yang paling umum, dilakukan seperti percakapan biasa namun dengan tujuan memperoleh data yang bermakna. Kemudian adapun analisis data untuk etnografi, yang pertama adalah triangulasi, yang dimana di sini menggabungkan dari observasi, wawancara sampai dengan dokumentasi. Yang kedua ada pola, kemudian ada 3 peristiwa kunci, kemudian 4 representasi visual, yang kelima adalah kristalisasi, yang dimana di sini memuat kesimpulan yang didapatkan ketika melakukan penelitian. Nah, adapun kelebihan penelitian etnografi, yang pertama adalah menyediakan gambaran lengkap dan kaya tentang kehidupan nyata dalam latar alami. Kemudian yang kedua adalah sangat bermanfaat untuk fenomena yang tidak mudah diukur secara statistik.
Kemudian juga mampu menangkap nuansa perilaku dan makna sosial yang sering terlewatkan oleh pendekatan lain. Nah, adapun kekurangan penelitian etnografi sendiri, yang pertama adalah subjektivitas tinggi, yang dimana hasilnya sangat tergantung pada interpretasi peneliti. Yang kedua adalah generalisasi sulit dilakukan, biasanya hanya fokus pada satu konteks. Nah, kemudian untuk penelitian etnografi sendiri membutuhkan waktu yang lama, tenaga dan keterampilan yang tinggi untuk dilakukan secara akurat dan valid. Untuk validitas sulit diuji karena minim data kuantitatif. Nah, adapun di sini saya membuat contoh penelitian etnografi yang berjudul Etnobotani Tradisi Bebubus Suku Sasak, Kajian Etnografi Harmonisasi Manusia Alam untuk mewujudkan SDGs Pulau Lombok. Adapun penulisnya sendiri yaitu Hestiani Putri dan kawan-kawan, yang dimana tujuan penelitiannya yang pertama adalah perspektif etnobotani dalam tradisi bebubus masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Yang kedua adalah peran tradisi bebubus dalam menciptakan harmonisasi manusia alam untuk mendukung SDGs. Nah, selanjutnya di sini adalah metode penelitian yang dimana pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode etnografi. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan. Kemudian yang kedua menggunakan wawancara mendalam dengan belian atau dukun tradisional, tokoh masyarakat dan warga, kemudian analisis dokumen dan literatur. Kemudian untuk tahap penelitiannya, dia melakukan 3 tahapan. Yang pertama itu ada deskripsi, yang dimana observasi lokasi dan kebiasaan masyarakat. Kemudian ada reduksi, yaitu fokus pada tradisi bebubus, yang dimana di sini ketika peneliti memperoleh pengetahuan dari masyarakat, membuang hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian atau yang tidak perlu digunakan dari informasi yang didapatkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada seleksi yang dimana fokus pada harmonisasi manusia alam dalam konteks SDGs. Selanjutnya di sini adalah sampelnya yang dimana dia menggunakan belian atau pemangku adat sebagai praktisi bebubus. Kemudian masyarakat lokal dengan rentang usia variatif di Desa Marong, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Dengan hasil penelitian, bebubus menggunakan lebih dari 11 jenis tanaman obat seperti kunyit, jahe, kencur, dan sebagainya. Kemudian praktik ini berfungsi untuk menjaga kesehatan fisik, pengobatan yang tradisional, kemudian menanamkan nilai spiritual dan sosial. Nah, kemudian mendukung konservasi biodiversitas lokal. Kemudian juga masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga tanaman obat sebagai bagian dari simbiosis manusia alam. Untuk itu, bebubus dapat menjadi alternatif obat herbal yang lebih aman dibandingkan obat kimia. Nah, kontribusi terhadap SDGs terutama target 3.4, 3.9, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya di sini adalah teknik analisis data, yang dimana analisis kualitatif melalui tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian reduksi data, kemudian menarik kesimpulan, yang dimana triangulasi data antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Al-Habizin. Saya persilakan. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini kita bahas terkait penelitian historis. Nah, yang pertama yaitu kita bahas terkait pengertian dari penelitian historis itu sendiri. Yaitu penelitian historis adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dari masa lalu dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, dan merekonstruksi peristiwa, baik itu kebijakan atau tindakan yang pernah terjadi. Nah, dalam penelitian historis tidak ada manipulasi variabel seperti dalam eksperimen. Nah, kemudian fokusnya adalah menelusuri dan menganalisis dokumen sejarah, artefak atau wawancara. Yang kedua yaitu menyusun narasi atau
penjelasan yang akurat tentang suatu periode atau fenomena pendidikan di masa lampau. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan penelitian historis. Nah, beberapa tujuan dari penelitian historis, yaitu yang pertama belajar dari masa lalu. Nah, yaitu agar kita tidak mengulangi kesalahan dan dapat meniru keberhasilan. Dari penelitian historis tersebut, kita bisa melihat kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, yang telah dilakukan. Nah, itu agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat meniru keberhasilan dari penelitian historis tersebut. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik lama ke masa kini, karena beberapa gagasan modern seringkali merupakan pengulangan dari yang telah ada. Kemudian yang ketiga yaitu membantu prediksi, yaitu informasi dari masa lalu bisa jadi petunjuk untuk kebijakan masa kini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita di zaman sekarang atau masa ini itu tidak terlepas dari informasi dari masa lalu. Kemudian yang keempat yaitu menguji hipotesis, di mana penelitian historis dapat menguji hubungan seperti pengaruh gender, kelas sosial, atau kebijakan terhadap pendidikan. Dan yang kelima yaitu memahami praktik dan kebijakan pendidikan masa kini. Bahwa banyak praktik saat ini berakar pada masa lalu, misalnya pengajaran inquiry, pendidikan karakter. Nah, pendekatan ini itu berasal dari masa lalu ya. Kebijakan pendidikan masa lalu berakar pada masa lalu. Next. Kemudian jenis pertanyaan yang cocok untuk penelitian historis. Nah, beberapa contoh pertanyaan yang cocok untuk penelitian historis yaitu bagaimana siswa diajar di wilayah selatan selama Perang Saudara Amerika Serikat. Kemudian bagaimana kebijakan pendidikan federal berkembang sepanjang abad ke-20. Kemudian apa peran feminis dalam pendidikan. Kemudian bagaimana kondisi kerja guru berubah sejak tahun 1900. Itu beberapa contoh yang dapat atau yang cocok untuk penelitian historis. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penelitian historis. Nah, di sini ada 4 langkah ya, ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan masalah atau pertanyaan riset. Nah, di sini masalah itu harus spesifik, kemudian dapat diteliti dan memiliki cukup data historis yang tersedia. Jadinya tidak, walaupun banyak pertanyaan atau yang dapat dijadikan judul atau pertanyaan, tapi itu kita harus melihat cukup atau tidaknya data historis yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu menemukan sumber-sumber yang relevan. Nah, di sini bisa berupa dokumen, catatan angka, atau pernyataan lisan atau artefak. Kemudian yang ketiga yaitu merangkum dan mengevaluasi informasi. Nah, di sini yaitu mengorganisasikan informasi berdasarkan kategori dan mengecek keabsahan sumber. Nah, jadi sebelum kita menggunakan sumber-sumber tersebut, kita harus mengecek terlebih dahulu keabsahan atau kebenaran dari sumber yang kita gunakan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang menyajikan dan menginterpretasi hasil seperti penelitian-penelitian yang lain. Di sini mengubah data menjadi narasi historis yang bermakna dan mendalam. Next. Nah, selanjutnya yaitu jenis sumber dalam penelitian historis. Beberapa jenis sumber dalam penelitian historis itu terbagi atas 4 kategori. Yang pertama yaitu dokumen, dapat berupa buku, laporan, surat, artikel, memo, kurikulum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua catatan numerik. Nah, di sini bisa berupa nilai ujian, data kehadiran, anggaran sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan lisan. Bisa berupa wawancara langsung, cerita rakyat, nyanyian, dan lain sebagainya. Kemudian ada relik atau artefak. Bisa berupa bangunan, pakaian, perabot, peralatan pendidikan, dan sebagainya. Nah,
Eh, Nah, di sini selanjutnya itu merangkum dan menganalisis data historis. Nah, data historis yang dikumpulkan kemudian disortir dan disusun berdasarkan kategori sesuai topik penelitian. Dan peneliti sering membaca dan menulis secara bersamaan, yaitu menyesuaikan temuan dengan hipotesis atau kerangka narasi yang sedang dibangun. Nah, evaluasi sumber historis. Yang pertama itu kritik eksternal. Beberapa kritik eksternal yang dapat digunakan yaitu mengevaluasi keaslian dokumen, yaitu apakah penulis benar-benar orang yang disebut, kemudian kapan dan di mana dokumen dibuat, kemudian apakah isi sesuai dengan konteks zamannya, dan apakah ada kemungkinan pemalsuan. Next. Kembali. Nah, yang kedua itu kritik internal ya, yaitu menilai yaitu menilai keakuratan isi dokumen. Nah, di sini dapat berupa apakah penulis menyaksikan langsung kejadiannya, dan apakah penulis memiliki bias atau kepentingan tertentu, dan apakah isi dokumen itu masuk akal secara historis. Next. Nah, kemudian selanjutnya yaitu analisis data dalam penelitian historis. Di sini ada peneliti menyusun narasi dari pola atau tema yang ditemukan dalam data. Kemudian bisa menggunakan model teoritis atau pendekatan induktif, dan kemudian melibatkan data kuantitatif untuk memperkuat interpretasi, dan coding dan konten analisis dapat digunakan untuk menyusun bukti secara sistematis. Next. Kemudian selanjutnya yaitu generalisasi dalam penelitian historis. Nah, generalisasi dalam penelitian historis itu sangat tergantung pada ketersediaan dan representatif sumber. Nah, generalisasi bisa dibuat jika yang pertama data berasal dari berbagai sumber yang beragam, kemudian ada pola yang konsisten di berbagai lokasi atau periode, kemudian ada tantangannya yaitu tidak semua sumber dari masa lalu tersedia atau lengkap. Next. Nah, kita balik ke kelebihan dan kekurangan penelitian historis. Bisa dinaikkan dulu. Maaf ya. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama yaitu satu-satunya cara untuk mempelajari masa lalu. Nah, penelitian historis tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mempelajari masa lalu. Kemudian menyediakan wawasan yang unik yang tidak tersedia melalui metode lain. Dan yang ketiga yaitu dapat memperkuat atau mempertanyakan kebijakan masa kini. Kemudian seperti penelitian-penelitian yang lain pasti memiliki kekurangan. Nah, yang pertama yaitu tidak ada cara untuk mengontrol variabel. Kemudian kemungkinan besar data tidak lengkap. Kemudian interpretasi sangat tergantung pada subjektivitas peneliti. Dan yang terakhir yaitu potensi bias sangat besar, terutama jika hanya sedikit sumber yang tersedia. Next. Nah, dan di sini ada contoh penelitian historis, yaitu kasus Lydia and Stowe. Nah, ini penelitian ini menelusuri kehidupan Lydia and Stowe, yaitu seorang calon guru perempuan di salah satu negara abad ke-19 melalui jurnal pribadinya. Nah, di sini peneliti menggambarkan proses aktualisasi diri Lydia
yang didukung oleh yang pertama yaitu reformasi pendidikan, kemudian peran tokoh seperti Horstman and Kurzweil, kemudian dukungan keluarga yang besar, kemudian semangat pribadi untuk berkembang meskipun penuh keraguan. Nah, hasil studi ini menunjukkan bagaimana reformasi sosial dan pendidikan dapat membentuk individu menjadi agen perubahan yang aktif secara moral dan proporsional. Next. Next. Oh, balik. Salah. Oke, yang terakhir yaitu analisis penelitian Lydia Ensto. Nah, di sini studi yang dilakukan ini dievaluasi berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu tujuan dan definisi. Dalam penelitian ini, tujuan dan definisinya itu sangat jelas, meski tidak dinyatakan eksplisit. Kemudian hipotesisnya tidak tertulis, tapi interaksi antar konteks sosial dan perkembangan pribadi itu tertulis. Kemudian validitas internal, yaitu rentang terhadap bias peneliti dan interpretasi subjektif. Kemudian sumber datanya yaitu mengandalkan jurnal pribadi atau sumber primer dan beberapa sumber sekunder. Nah, generasinya itu terbatas karena hanya satu tokoh, tapi narasi kuat dan didukung oleh bukti kutipan langsung. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.